Barang siapa yang memberitahukan satu Rajab kepada yang lainnya, maka haram api neraka baginya. Banyak orang itu memang mungkin niatnya benar, pengen ngajak supaya orang ini nggak lupa dengan bulan Rajab, bulan-bulan haram. Tapi ternyata kan semua ada landasan ilmunya, nggak sembarangan. Sebenarnya boleh-boleh aja ngajak orang, menghimbau supaya dekat dengan kemuliaan. Tapi ingat, yang menjadi masalah itu adalah terkadang dalam himbauan tersebut ada sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal bukan sabda Nabi. Ya, ini yang bahaya. Jadi yang tadi itu bukan sabda Nabi. Bukan sabda Nabi. Kita nggak pernah, sejauh yang pernah kita pelajari, kita nggak pernah menemukan sabda seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kami bisa ngopi bareng sama Ustadz Maulid ya. Alhamdulillah ya Tad ya. Alhamdulillah. Posisi kita sekarang lagi di AB Milik Kopi. Maaf ya, bahasa Inggrisnya kurang belepotan. Jadi AB Susu dan Kopi lah seperti itu di kafe. Alhamdulillah kita akan bincang-bincang sama Ustadz Maulid. Mau bertanya-tanya sama Ustadz Maulid seputar bulan Rajab. Ustadz, Masya Allah Ustadz, apa kabarnya Ustadz malam ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat, walaupun cuaca agak dingin tapi insyaallah hati kita tetap hangat lah. Masya Allah Ustadz, apa nih ya, mic-nya cuma satu jadi gantian. Kita Alhamdulillah sambil ngopi ya. Tapi kalau ngopi maskernya dibuka ya tadi ya. Berhubung sekarang masih masa pandemi, jadi kita harus patuhi protokol kesehatan ya tadi ya, betul ya Tad? Betul. Masya Allah. Tad, ini Tad, sekarang kan masuk bulan Rajab Tad. Mau bertanya nih, di sosial media kan ada sosial media yang sekarang tuh kan paling banyak dipakai itu WhatsApp ya Tad ya. Ini tuh banyak broadcast, banyak share-sharean atau banyak status dari Facebook ya, terutama WhatsApp lah paling banyak Tad. Yang banyak hadis seperti ini Tad. Rasulullah SAW bersabda ya, yang barang siapa yang memberitahukan satu Rajab kepada yang lainnya, maka haram api neraka baginya. Pertamanya seperti ini Tad. Mohon maaf lahir batin seperti itu Tad. Nanti pukul jam pukul 12 malam akan masuk satu Rajab tuh, barang siapa bla 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 bla. Itu tuh setiap tahun ada terus Tad. Bahkan satu Rajab, satu Safar, satu Syawal, satu Sa'ban nanti bulan depan Tad. Masalah itu benar atau apa tidak Tad, hadisnya Tad? Syukran Tad. Ini boleh dilepas ya, biar lebih leluasa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah di malam hari ini walaupun cuaca agak sedikit dingin, tapi alhamdulillah kita masih bisa ngopi bareng. Ya, alhamdulillah Al-Fagir diajak ngopi bareng ini sama saudara kita Ikrimah. Ini tempat tadi sudah dijelaskan di AB Milk Coffee. Ya, ini lokasinya dekat pas depan pondok ya, samping AB Matal Bahjah. Baik, terkait pertanyaan tadi tentang share-sharean yang sering kita jumpai di medsos tentang apa ya, himbauan lah, mungkin ajakan untuk memuliakan bulan-bulan haram terutamanya. Tapi mungkin sebagian orang niatnya mungkin baik, tapi ternyata kan mereka salah di dalam cara penyampaian. Ya, kalau kita bicara masalah bulan-bulan haram, terutamanya sekarang bulan Rajab adalah bulan yang sangat mulia. Jadi bulan Rajab kan termasuk di antara 4 bulan haram. Di antara 12 bulan Hijriyah, bulan Rajab termasuk 4 bulan haram. Kalau ditanya bulan haram itu apa sih? Bulan haram, jadi bulan haram itu adalah bulan yang mulia. Makna haram di sini bukan haram di sini maknanya banyak. Ada haram ya, haram bisa dalam artian
di situ banyak hal-hal yang dilarang, artinya kemungkaran, kemudian kezaliman jangan sampai dilakukan di bulan tersebut. Ya, jadi kan dalam Al-Qur'an sendiri ketika Allah menyebutkan tentang 12 bulan yang di situ minha arba'atun hurum, yang di antara 12 bulan ada 4 bulan haram, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jangan kotori bulan haram tersebut dengan perbuatan zalim. Jadi memang kita bicara masalah bulan Rajab sudah sangat jelas, Rajab termasuk bulan haram, bulan yang mulia, sangat mulia. Nabi SAW sendiri kan ketika masuk bulan Rajab beliau sudah mulai mempersiapkan dirinya untuk menyambut bulan suci Ramadan kan. Beliau memanjatkan doa yang sering kita kenal, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami nanti sampai dengan bulan Ramadan. Jadi persiapan dari sekarang ini, dari bulan Rajab, ya dikatakan bulan Rajab termasuk bulan menanam di sini. Kemudian nanti bulan Sya'bannya di situ kita bulan mengairi, dan nanti Ramadan tinggal memetik buah-buahnya. Artinya kalau orang yang pengen betul-betul bisa fokus maksimal nanti ibadah Ramadan, ya dari sekarang ini persiapannya. Tapi tadi yang seperti sesuai dengan pertanyaan, banyak orang itu memang mungkin niatnya benar, pengen ngajak supaya orang ini gak lupa dengan bulan Rajab, bulan-bulan haram. Tapi ternyata kan semua ada landasan ilmunya, gak sembarangan. Sebenarnya boleh-boleh aja ngajak orang, menghimbau supaya dekat dengan kemuliaan. Tapi ingat, yang menjadi masalah itu adalah terkadang dalam himbauan tersebut ada sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasul SAW, padahal bukan sabda Nabi. Ini yang bahaya. Jadi yang tadi itu bukan sabda Nabi, Pak? Bukan sabda Nabi. Kita nggak pernah, sejauh yang pernah kita pelajari, kita nggak pernah menemukan sabda seperti itu. Dan yang lucu lagi begini, kalau memang itu sabda Nabi, kenapa kok setiap awal bulan pasti ada share-share? Tinggal diganti doang itu. Ya kan, tinggal diganti. Nanti awal bulan Rajab barang siapa yang memberitahukan masuknya bulan Rajab. Nanti giliran bulan Sya'ban tinggal diganti, barang siapa yang memberitahukan masuknya bulan Sya'ban. Yang aneh lagi terkadang misalnya bulannya bulan Rabiul Awal tapi di share-nya bulan Safar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang terkadang mungkin semangat pengen ngajak kebaikan, tapi coba cermati dulu sebelum kita kopas nge-share ulang atau apa sih report gitu. Itu dicek dulu, teliti sesuai benda dengan yang kita pelajari. Jadi artinya kalau kita masih belum menemukan rujukan referensi yang akurat, ya mendingan cukup buat pribadi kita aja, buat konsumsi kita saja tanpa kita sebarkan ke orang lain. Karena tadi yang menjadi masalah adalah karena di situ ada nisbat kepada Nabi SAW. Kalau memang bukan hadis Nabi kan nggak masalah. Ini yang masalah hadis Nabi. Sedangkan beliau pernah mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siaplah dia tempatnya nanti di neraka. Ini kan berarti sangat fatal sekali. Bahaya sekali ya, tapi kita husnuzon bahwasanya kawan-kawan, teman-teman yang mereka nge-share itu mereka nggak ngerti ilmunya. Mereka hanya punya keinginan kuat, semangat tinggi, tapi tadi semuanya harus diawali dengan landasan ilmunya. Jadi biar nggak salah ngajak, tapi juga sesuai dengan koridor syariat agama seperti itu. Jadi cukup kalau kita pengen bicara masalah keutamaan Rajab, ya tinggal cari-cari hadis yang lain yang jelas-jelas memang benar nisbatnya kepada Nabi, ya kan? Seperti halnya para ulama kan sampai saking mulianya bulan Rajab, mereka itu mengarang kitab khusus tentang kemuliaan bulan Rajab, tentang fadilah Rajab, ininya banyak ya. Atau kitab yang sering kita kenal itu kitab Kanzun Najah Wasur kalau nggak salah. Itu kitab di situ dijelaskan tentang amalan apa saja yang harus dilakukan setiap bulan. Jadi bukan hanya bulan haram, tapi setiap bulan Muharram nanti apa aja yang dilakukan amalannya, nanti bulan Safar apa aja, bulan Rabiul Awal apa aja, dan seterusnya sampai dengan bulan Syawal. Tapi sekali lagi memang hendaknya kita ini betul-betul lebih hati-hati di dalam memilah-milih. Kalau di situ ada kayak dalil
atau ya yang dalilnya ini hati-hati, jangan sampai sesuatu yang bukan nisbat kepada nabi ternyata kita bilang itu dari nabi. Jangan latah asal share gitu. Jangan latah asal share, tapi ya dicek dulu. Makanya kalau hanya dapatnya di medsos, dari TikTok misalnya kan ada, ini mendingan cukup buat kita. Kalau pengen nge-share ya kan kita banyak rujukan-rujukan, misalnya bisa kembali kepada fanspage-nya Buya atau guru-guru kita di sana insya Allah banyak kok, banyak keterangan-keterangan yang bisa kita untuk jadikan untuk referensi atau yang bisa kita share ke orang. Karena kalau sudah jelas rujukannya maka nggak masalah gitu. Tapi kalau masih hanya sebatas lewat di WhatsApp dan nggak ada keterangan dari kitab mana, siapa yang bicara, lebih baik jangan di share ulang begitu. Masya Allah. Alhamdulillah, ternyata jawaban demi jawaban sudah dijawab sama Ustadz Maulid. Ini hadis ini booming kan, dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, setiap sebulan ada. Bahkan tadi Ustadz sampaikan bulan Sopar udah di-share, tapi nge-share-nya bulan Rajab. Padahal bulan Sopar. Pernah ngecek kan dia? Ya itu juga sebenarnya kalau Ana sendiri sudah lama itu, dari mulai zamannya masih pakai BBM. Itu kan sudah ada dari zaman BBM. Tahun berapa itu? Nah, ternyata sampai sekarang masih ada itu. Jadi memang semuanya harus betul-betul hati-hatilah. Boleh, nggak apa, kita nggak mengatakan mereka berdosa, enggak ya, karena mereka mungkin nggak tahu ya, kita mereka nggak tahu, niat mereka bagus, tapi hendaknya lebih hati-hati lagi. Kenapa? Karena kita ini kan ada, kalau yang sering gue jelaskan, ada dua kubu ekstrim. Ada satu kubu itu yang mereka sangat anti dengan hal-hal kemuliaan, jadi dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit nggak ada dalilnya, nggak pernah Nabi ajarkan ya. Jadi pokoknya kalau sudah bicara bulan Rajab, wah banyak yang dihantemin itu. Puasa Rajab nggak boleh, nanti ini nggak Rajab nggak boleh, nanti masuk Sya'ban kena lagi. Itu paling banyaknya pas bulan Maulid. Kan ada Maulid yang di mana-mana. Itu paling rame mereka kalau sudah paling masuk gitu ya, paling panas mungkin. Nah ya kan, itu kubu pertama yang terlalu ekstrim lah, jadi dikit-dikit menghantam amaliyahnya kaum muslimin. Padahal kalau kita mau berpikir secara logis kan gini, bulan Rajab itu kan bulan mulia, maka seharusnya ibadah apapun berarti dianjurkan dong di bulan Rajab. Nggak usah mikir dalilnya mana, ya pokoknya kalau sudah bulan mulia berarti harus memperbanyak ibadah, bukan malah ngurangin ibadah. Ya enggak? Tanpa harus menanyakan dalilnya. Lah iya, kan mereka kadang misalnya ada orang pengen puasa Rajab, dipersulit, dalilnya mana? Emang Nabi pernah melakukan? Nanti sedekah bulan Rajab, Nabi nggak pernah melakukan. Nanti ini loh, bulan Rajab ini bulan mulia, sudah seharusnya kita isi dengan ibadah yang banyak lah. Jadi kalau sudah bertepatan dengan mausimul khairat, waktu-waktu yang di situ punya kekhususan kayak bulan Rajab yang mungkin setahun sekali, atau yang sifatnya mingguan, misalnya setiap hari Jumat. Ini kan hari mulia kan, Sayyidul Ayyam, atau mungkin yang setiap hari juga ada. Kapan itu? Sepertiga malam terakhir kan. Nah, itu namanya waktu-waktu yang khusus di situ, yang di situ ada kekhususan. Kalau kita memperbanyak ibadah maka lebih gede lagi pahala. Jadi nggak usah disuruh, nggak usah ditanyakan dalilnya mana. Ya justru harus semakin memperbanyak ibadah. Jadi aneh ketika ada mausimul khairat, waktu-waktu mulia, tapi ternyata dihimbau untuk ngurangin ibadah. Nah, ini aneh. Harusnya kan diperbanyak ibadahnya kan gitu ya. Itu kubu yang pertama. Ada kubu yang kedua yang ekstrim juga, mereka terlalu mengentengkan, menggampangkan. Jadi tadi dikit-dikit qala Rasulullah, dikit qala Nabi, padahal Nabi nggak pernah mengatakan. Seperti yang tadi itu ya, seperti kasus pertama tadi. Ini yang satu lagi, kubu satu lagi terlalu ekstrim, menggampangkan. Pengennya adalah ngajak orang kepada kebaikan, tapi tidak hati-hati sehingga qala Nabi, padahal Nabi nggak pernah mengatakan. Nah, ini yang bermasalah. Jadi kita tengah-tengah, kita tidak gampang menyalahkan amaliyah saudara kita, tapi kita pun betul-betul hati-hati, tidak mengatakan kecuali memang adalah landasan dari Nabi. Kalaupun nggak dari Nabi, kita bilang ini bukan dari Nabi, begitu. Jadi insya Allah intinya sih harus memperbanyak ibadah lah di bulan Rajab. Ya, jadi jangan sampai bulan mulai ini malah
kosong dari hal-hal kemuliaan begitu. Mungkin kalau ada hal yang ditanyakan lagi, apa Pak? Kita masih lama ngopinya ini, masih baru. Kopi dulu, Tad. Ah, Sambil menit gimana? sambil diseruput ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibnya Tad. Susu madunya Tad. Punyanya pahit ini. Ya kopi pahit ya. Bukan manis kalau kopi. Jadi begitu kesimpulannya sahabat Jalan Hijrah. Jadi hadis yang tadi Ustadz Maulid sampaikan dari yang 1 Rajab ternyata tidak dibenarkan ya Ustadz ya, tidak dibenarkan. Gimana Tad? Orang-orang yang udah nge-share terus belum tahu sekarang jadi tahu itu Tad. Gimana tuh Tad? Apa hukumnya atau salahkah atau dosakah atau gimana Tad? Baik. Jadi kalau kita ingat yang sering Buya sampaikan, dalam beribadah itu nggak ada yang sempurna. Jadi semuanya pasti punya kurang ya. Al-Fakir sendiri, saya sendiri, antum, dan semuanya pasti punya kekurangan. Dan orang itu kalau pengen ngajak kebaikan jangan nunggu sempurna ibadahnya. Kalau kata Buya, kalau pengen dakwah ngajak orang nunggu nggak punya dosa sampai mati, berarti nggak bisa berdakwah dia kan. Mau nunggu kayak Rasulullah nggak punya dosa, akhlaknya betul-betul sempurna ya nggak bisa. Kalau nggak salah baru tadi pagi itu di majelis itu ya beliau sampaikan begitu. Jadi kalau pengen dakwah itu jangan nunggu baik. Justru kalau kita merasa kita banyak dosa, masih banyak kurang, kemudian kemudian kita pengen ngajak orang, maka kalau Imam Haddad mengatakan jadikan telinga kita itu paling terdepan. Jadi paling terdepan di situ. Misalnya kita masih banyak kurang, kita masih banyak dosa. Apa iya saya pantas buat ngajak orang begini? Ya berarti jadikan nasihatmu itu buat dirimu sendiri. Ya kan, seperti khotib setiap menyampaikan khutbah bilang apa khotib? Usikum manafsir bitaqwallah. Pertama saya nyampaikan pesan ini buat diri pribadi saya, kemudian buat jamaah Jumat kan gitu. Jadi sebelum ngomong ke orang, pertama kali yang harus dengar adalah dirinya dia sendiri dan juga dia harus mengamalkan sendiri. Ya biasanya orang kalau sadar mana ini justru nasihat tersebut dijadikan sebagai motivasi. Kayak sekarang contohnya kita sekarang niat duduk begini walaupun duduk santai sambil nyampaikan pesan kebaikan kepada sahabat Jalan Hijrah misalnya ya. Ya kita sadar kita ini masih banyak kurang, kita banyak dosanya. Apa pantas ya begini? Ya memang kita nggak pantas lah. Ya kan kita nggak pantas, kita jauh dari titelnya ulama, jauh dari makomnya mereka yang sudah hebat dalam dakwahnya. Tapi kita pengen semoga menjadi motivasi kita. Jadi misalnya saya ketika nyampaikan masalah bulan Rajab, tadi saya katakan Rajab harus diisi dengan kemuliaan, dengan berbagai macam ibadah, sedekah dan lainnya lah. Ternyata saya nggak melakukan, kan malu sendiri dong harusnya kan. Wah kemarin saya habis duduk di ABMIK ngomongin masalah Rajab, ternyata saya malah menodai Rajab. Wah berarti namanya saya nggak konsisten dengan omongan sendiri. Jadi semoga ini bisa menjadi motivasi buat diri kita sendiri gitu. Jadi sahabat-sahabat yang dulu yang pernah nge-share ternyata kok salah bukan seharusnya demikian, ternyata nggak ada hadisnya, dalilnya itu salah, ya nggak apa-apa. Niat mereka kan bagus, niat mereka bukan pengen dirumuskan orang kan, kecuali kalau ada seorang ustadz yang sudah tahu ini salah, hadisnya salah, tapi dia masih sengaja untuk menyampaikan ini yang dosa. Iya kan, kalau kata Buya kan, kalau nggak salah tadi pagi di majelis begitu, yang nggak boleh itu dia ngebuat-buat, misalnya nyuruh orang zakat, ternyata ada maksud biar nanti kalau zakat orang pada bayar, ternyata nanti duitnya diambil sendiri. Nah ini yang kacau kan. Tapi kalau niatnya sudah benar pengen ngajak orang, tapi ternyata karena minim mungkin pengetahuan, ternyata caranya salah, ya insya Allah Allah ampuni. Ya kan, Allah ampuni karena niatnya baik. Tinggal nanti ke depan karena sudah tahu mana yang benar, yang kemarin di-share jangan di-share lagi. Berarti tadi kita katakan yang di-share itu yang sudah jelas-jelas ada referensinya, ada rujukan dari guru-guru kita, itu aja. Ya, jadi yang penting niatnya sudah benar lah. Jangan sampai nanti setelah ini ngedon. Wah, kata ustadz yang di channel Jalan Hijrah, jangan asal-asalan. Sudahlah saya nggak mau lagi. Wah, akhirnya ngedon. Enggak dong, tetap harus semangat nyerukan kebaikan. Ya, jadi yang menyampaikan kebaikan nggak harus ustadz kok. Itu kan cuman dipanggilnya aja, kayak
Misalnya kami ya hanya dipanggil, mau manggil Mas Bang ya silakan, ya nggak ada masalah kan. Itu hanya sebutan di kalangan kita aja. Jadi setiap orang punya kewajiban untuk menyampaikan kebaikan. Apapun yang dia sudah diketahui sampaikan ke orang supaya menjadilah ladang pahala buat kita, begitu. Alhamdulillah. Jadi begitu sahabat Jalan Hijrah, kita tuh apa yang disampaikan oleh Ustadz Maulid, jangan asal share, tapi terus berbuat kebaikan. Tapi berbuat kebaikan tersebut kita contoh ada berita kebaikan nih dari orang lain, tadi kata Ustadz Maulid sampaikan. Jadi kita harus bertanya dulu kepada ahlinya atau yang punya ilmu ya tadi ya, atau ustadz setempat atau kiai di kampungnya, biar kita tidak bingung. Nanti kalau emang benar hadisnya atau memang benar beritanya, kita share supaya nanti kita mendapatkan pahala kebaikan seperti itu ya tadi ya. Dan Masya Allah juga tadi Ustadz Maulid sekilas menceritakan bulan-bulan haram. Masya Allah, lebih ditingkatkan lagi sedekahnya, lebih ditingkatkan lagi ibadahnya, amalan ibadahnya ya tadi ya. Jadi jangan semakin down, ini hadisnya salah, wah besok-besok nggak nge-share lagi. Nah, itu yang yang nggak baik ya tadi. Tapi ini yang udah share, ini udah tahu bahwa tadi hadis tersebut yang tadi disampaikan, ditanyakan di awal tadi itu adalah tidak benar. Jadi nanti bulan depan atau selanjutnya tahun depan lagi atau seumur hidupnya jangan di-share lagi karena itu hadisnya tidak benar ya tadi. Dulu tadi Sampai dingin ini, hangat lagi. Dingin. Alhamdulillah, sahabat Jalan Hijrah, berhubung sekarang kita majelisnya sudah malam, sudah jam 9 ya, terus ada tugas lagi yang lain. Alhamdulillah sahabat Jalan Hijrah, itu tadi jawaban dari Ustadz Maulid. Berhubung sekarang udah jam 9 dan nanti ada tugas lagi nanti kita lanjut majelisnya. Jadi kami sama sahabat Jalan Hijrah minta nasihatnya sama kesimpulannya dan doa keberkahan dari Ustadz biar makin berkah nanti. Sebentar. Baik ya. Alhamdulillah, insyaallah walaupun sebentar, insyaallah banyak manfaatnya lah dari duduk kita sekarang ya. Yang pada intinya ya kita hanya biar lebih berkah duduknya itu majelisnya, jangan hanya ngobrol ngalor ngidul, tapi juga harus ada manfaatnya lah. Kita berbagi, sharing ilmu, sharing kebaikan dengan sahabat semuanya. Walaupun tadi kami katakan kalau dibilang pantas ya kita jauh dari kata pantas lah, karena titel kita kalau dibilang ulama sangat jauh dari titelnya ulama. Tapi ya bismillah, kita niat nasihat ini menjadi motivasi buat diri sendiri. Yang pada intinya sahabat Jalan Hijrah, apalagi namanya kan Jalan Hijrah, insyaallah disinilah waktunya, tempat untuk kita berhijrah, meninggalkan hal-hal yang dulunya mungkin ya semua orang punya masa lalu yang kelam ya kan, tinggal kita buka lembaran baru untuk menuju kepada Allah Ta'ala ya kan. Karena orang hijrah yang sebenarnya kan kata Nabi man hajara manahallahu anhu. Jadi muhajir itu, orang yang hijrah itu yang sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang Allah larang. Jadi hijrah bukan hanya dari tempat ke tempat, kota ke kota, enggak, tapi betul-betul meninggalkan seluruhnya. Masa lalu yang dulunya pernah dilakukan maksiat, dosa itu pasti ada. Jangankan kayak kita, Sayyidina Umar bin Khattab juga dulunya punya masa lalu yang kelam kok. Dan masih banyak tokoh-tokoh hebat lainnya yang dulunya mereka adalah orang-orang yang belum dapat hidayah. Tapi subhanallah Allah pilih mereka untuk bisa menjadi orang-orang mulia. Jadi mudah-mudahan sahabat Jalan Hijrah yang sudah subscribe ataupun yang baru menonton, mudah-mudahan betul-betul Allah pilih kita semuanya termasuk golongan yang hijrah di jalan Allah, meninggalkan hal-hal yang haram untuk menuju kepada kemuliaan. Jadi tetap semangat ya, menyuarakan kebaikan, menyuarakan kebenaran ya, karena kalau nggak disampaikan kebenaran akan tertutup dengan kebatilan kan. Jadi kalau kita pengen kebenaran nanti akan berjaya, kita suarakan terus. Jangan kita minder, kita bukan ustadz, enggak, harus semangat. Ya kita tapi sesuai dengan kapasitas kemampuan. Kita hanya bisa nyampaikan begini ya, sampaikan begini. Nanti untuk urusan yang lebih urgent lagi, yang lebih besar lagi, masalah hukum, ada ahlinya lagi. Ya kita hanya begini yang bisa kita mampu. Jadi kita tetap semangat. Ya jangan down. Kalau misalnya
ada teguran, oh ini salah, ini nggak benar, ini diluruskan, wajar. Seperti itu harus perjuangan. Ada yang nasihatin, ada yang ngingetin. Ya kan, kita senantiasa ingat pesan Buya bagaimana harus menjadi orang yang mudah mengingatkan dan mudah untuk diingatkan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Allah berikan kita istiqomah di jalan kebaikan, di jalan kemuliaan. Dan mudah-mudahan semua masa lalu yang pernah kita lakukan dari dosa-dosa kita, kesalahan kita, semoga Allah ampuni. Allah ganti dengan lembaran baru yang lebih baik lagi, ya kebaikan-kebaikan lagi. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya, keluarga kita, rumah tangga kita, rezeki kita dengan rezeki yang penuh barokah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan bulan ini menjadi bulan yang betul-betul berkah buat kita. Persiapan menuju bulan Sya'ban sampai nanti ketika Ramadan kita sudah siap untuk menggapai kemuliaan di bulan Ramadan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Alhamdulillah, itu tadi sahabat Jalan Hijrah, ilmu yang disampaikan, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Maulid. Insya Allah kita nanti bertemu di acara majelis-majelis lainnya di lain tempat dan lain waktu ya tadi ya. Nah, tadi juga sempat disinggung tadi ada sahabat-sahabat Nabi. Nanti kita tanya-tanya lagi tadi. Nanti sahabat Jalan Hijrah yang mau bertanya di kolom komentar, nanti insya Allah kami sampaikan kepada Ustadz ya. Masya Allah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.